Ya, selamat siang. Kali ini saya bukan membicarakan properti ya, tapi bagian dari properti yang nggak kalah penting. Salah satunya adalah perizinan properti. Ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Saya tuh agent properti juga, namun juga biro jasa yang menguruskan segala kebutuhan perizinan properti Anda. Ya, ini sekarang saya dengan rekan saya, Mas Indra Jaya Gunawan. Ya, halo Mas. Halo Mas. Ya, jadi gini ya, saya kan agent properti. Saat di biro perizinan, saya ada kantor juga namanya MLPP. MLPP itu kepanjangannya adalah Mitra Layanan Perizinan, ya, catchy ya namanya. Siap. Ya, kali ini kita mau kemana, Mas Indra? Mau ke Kelangkapan Seyegan, Mas. Kelangkapan Ya, Seyegan. mau ada ya PBG perumahan Kaplingan. Oh, jadi developer itu kliennya ya, Mas? Ya, klien. Oh, kira-kira ini perizinannya tuh misalnya pecah berapa kafling atau? Oh, ini sementara baru pecah satu, Mas. Pecah kemarin ada pecah 4, ada berapa, ada banyak pecah Mas juga. Oke. Yang baru kita mau cek lokasi ini satu kapling. Oh, satu kafling ya? Ya. Sorry, berarti total berapa? 2? Rumahnya 2 atau berapa? Kaplingnya itu sementara yang di lokasi ini satu, Mas. Kalau lokasi lain ada 6, ada 4. Oke, tergantung. oke. Ini kan pas yang kita lihat nih, yang mau kita survei ini satu kapling. Satu kafling ya, Ya. siap. Lalu ini tahapnya apa ini? Sudah di tahap mana ini sekarang? Ini kita sudah di tahap, maksudnya PBG. Nah, PBG nanti setelah disurvei lokasi sama tim DPU, nah nanti ada penetapan retribusi. Nah, penetapan retribusi nanti terus ada tagihan retribusi, nanti kita bayar. Setelah itu PBG-nya baru keluar. Oh, gitu. Seperti itu ya. Oke, ya. Ini kita mau OTW ke lokasinya. Nanti saya lanjut videonya di lokasi. Oke ya. Ya, kali ini kita sudah sampai di lokasinya. Ini adalah rumah tinggal. Mas Indra, sini, bentar. Wow. Ya, sorry Mas Indra. Ini Ya. kan rumah tinggal ya. Nggak kelihatan Mas. Gimana? Rumah tinggal loh ini. Iya. Ya, ini kira-kira perizinannya ngurusnya berapa bulan toh? Ini sekitar kisaran 3-4 bulanan ya, Mas. 3-4 Ya. bulanan ya. Oke, ini udah bulan keberapa? Ini ya bulan ke-3, ke-4 nggak salah, Mas. Oke, Agak lupa oke. sih ya, Mas. Karena soalnya kan kemarin tempat pengajuan ini, yang pertama kan atas nama orang lain. Nah, terus udah laku. Nah, pembeli oke. itu pengen dirubah atas nama pembelinya sendiri. Nah, jadi pengen nama di situ, Mas. Sebenarnya Oke. prosesnya bisa 3 bulan, padahal tapi kan bisa agak panjang karena kan ngubah istilahnya dari pemohon yang awal ke pemohon yang baru. Oke, Mas. oke. Agak lamanya di situ. Oh, sorry. Apakah ada kendala di di rumah ini ketika perizinan? Oh, nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Kendalanya tadi aja, cuman merubah nama pemilik dari awal pemohon awal, terus jadi rubah pemohon yang baru, Mas. Oh, Itu gitu ya. Di situ aja. Siap. Nah, kalau kita dari kemarin awalnya kita nggak ngerubah nama pemohon, cepet Mas, ini sudah selesai ya. Cuman kan kalau permintaan dari pembeli pengen atas nama pembelinya juga. Oh, gitu. Ya. Bisa request ya. Iya, Kita invest. Jadi bisa nanti request. sama sertifikat sama PBG sama namanya, Mas. Oke. Iya, sama. Sorry, emang kalau satu nama itu misalnya PBG sama sertifikatnya, emang ada kemudahan apa Mas? Kelebihannya? Ya mungkin? nggak ada, Mas. Cuman Nggak kan ada, sama aja toh?
Mas sama aja sebenarnya, nggak sama masalah. aja. Yang penting kan sertifikatnya Mas, sertifikat atas nama pembeli. Mau itu nanti PPG atas nama orang lain nggak masalah. Itu nanti sertifikat abang juga nggak masalah. Yang penting ada PPG atas nama sertifikatnya itu nanti kan. PPG kan atas nomornya sertifikat, bukan namanya pemohon, pemilik. Oke. Iya. Jadi saya ulangi lagi ya. Nama pemohon PBG, misalnya kalau beda dari sertifikat itu nggak masalah ya. Nggak masalah sama Mas, sekali. ya, nggak masalah. Untuk KPR pun nanti PBG-nya ya hanya PBG itu, bukan nama dari PBG itu. PBG itu. Yang karena yang dicari kan PBG kan nomor sertifikatnya Mas, Iya. bukan namanya pemilik PBG, bukan. Tapi disesuaikan dengan pemilik sertifikat dan nomor sertifikatnya. Ya, jadi kalau Anda KPR beda nama itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ada PBG-nya itu udah 100% langsung jalan. Oke. Oh ya Mas, ini kan rumah tinggal Mas. Kalau misalnya rumah tinggal di depannya ada parit, itu apakah ada izin lagi? Iya, kalau Ini kebetulan enggak sih? Ini kebetulan nggak ada enggak. memang, ya Mas. Ya, umpama ada parit ya kita harus mengajukan perizinan parit Mas. Nah itu nanti kita bertambah waktunya lagi. Oh gitu. Iya. Ngurusnya kemana? Ini ngurusnya ke DPU juga, ke bagian pengairan Mas. Oh, Ya, cuma kan pengairan. nanti tambah waktu lagi. Oh, tambah Umpama waktu 3 bulan lagi. bisa sampai 4 bulan, 5 bulan Mas. Oh, maksudnya karena- dari 4 bulan ya kira-kira Ya, nambah bisa 1 5 bulan ya? 1 bulanan. Oh, kemungkinan, Mas, gitu ya. Karena kan proses pengizinan parit tadi Mas. Sorry, kalau misalnya nggak izin, dampaknya apa? Gimana kalau nggak ada izin? Kalau misalnya kita nutup parit, maksudnya nutup tuh bukan nutup saluran airnya ya, tapi nutup parit, tapi di Sebagai atasnya penghubung. buat jalan, buat Ya. Penghubung misalnya sebentar, penghubung, karpot ya. sini, misalnya karpot sini ada parit gede gitu, lah nanti di sini dibuat jalan, ditutup gitu, tapi bukan langsung ditutup salurannya mampet itu enggak gitu. Ya. Lah itu kalau misalnya nggak izin nanti dampaknya apa? Nggak izin ya nanti kesulitannya gini Mas. Kalau kita asal nutup, kita kan tidak menyesuaikan dengan peraturan dari di DPU atau Dinas Pengairan, kan nanti umpama ada kotoran segala macam kan nanti kan umpama tutup semuanya. Sedangkan itu nanti tidak dibuatkan bak kontrol, umpama 2 meter jarak 2 meter ada dibuat bak kontrol segala macam. Nah, itu nanti kan umpama ada kotor kan bersihnya susah Mas. Kalau tutup semua seperti gitu ini kan ya. susah. Iya, Nah, makanya kita harus sesuai dengan peraturan dari PU. Ya nanti juga paritnya juga lancar, airnya kotoran juga gampang dibersihkan, jadi nggak banjir nanti jalannya juga Mas. Oke, Dan air oke. juga nggak masuk ke rumah juga. Iya, Nah, enaknya jadi- di situ kalau kita mengikuti peraturan Mas. Jadi Benernya. gunanya peraturan itu adalah untuk lingkungan sini juga. Ya, Iya, akhirnya nanti pemilik juga merasakan Mas Heeh. manfaatnya juga. Ya. Mungkin bersih, habis itu nggak Ya. banjir, itu kan dampaknya nanti dari Anda sendiri gitu Ya, ya, yang air sebagai juga lancar, lancar ya, gitu. lancar, enak. Terus juga petani juga yang pemanfaatan airnya juga lancar, nggak Iya. mampet di ketutup karena paritnya tadi. Iya, Nah, jadi makanya, kita melakukan perizinan itu ya seperti tenggang rasa. bener, Mas. Tenggang rasa. Jadi kalau kita bangun tuh nggak egois, membangun ini tanah saya, ini rumah saya mau bangun apa aja boleh, tapi enggak. Kita ya juga perlu memperhatikan sekitar juga. Jadi perizinan itu gunanya untuk itu. Iya. Begitu. Semua win-win, semua beres, semua yang lain juga tidak apa ya? Ya maksudnya tidak keberatan. Ya. Apalagi kalau udah diizinkan enak Mas. Umpama kita buat PBG seperti ini kan, nah bangunan bisa agak ke belakang Mas. Sorry. Iya. Ke belakang mana? Ini. Ya bisa Mas kan, jadi kan depannya masih ada akses jalan tuh Mas. Oh, ini. Ya, Oh, ini. depan itu jadi Sorry, bangunan yang bisa, cor Mas. ini. Maksud saya kan itu yang ada serambi itu loh Mas. Oh ya, serambi. Nah itu kan bisa ada jarak dari berapa pagar, situ kan masih ada. Istilahnya ada KDP lah Mas, kalau dasar sempadan. bangunan 60%, 40%. Jadi Oke. 40% tanah kosong, 60% untuk bangunannya Mas. Nah, Kalau di sini gitu ya, 60-40 ya? ya sekitar segitulah Mas, kita buat ya umpama biar sesuai dengan nanti persyaratan untuk PBG Mas, biar kita nggak kena denda, lancar juga. Oke. Terus itu juga umpamanya untuk ada taman kecil juga, nanti air tanah kan bisa meresap juga Mas. Kalau kita Iya. bangun keseluruhan kan otomatis air tanah kan nggak meresap Mas. Iya, betul. Ya makanya kita buat yang agak tanah kosong, ada tanah kosongnya, Iya. bangunan berapa persen, kosong berapa persen. Iya. Nah itu fungsinya PBG seperti itu Mas, kita Iya. mengatur istilahnya jalan lingkungan juga tertata juga. Oke. Seperti itu. Ya, ini kami sedang nunggu siapa? Petugasnya DPU Mas, dari Petugas PBG-nya DPU, tim ya. tim Oh, ya. PBG ya. Mungkin Jadi- bisa agak mundur Mas, ada Oke. mobil ya.
Jadi begini, ketika perizinan ini berarti berkas semua sudah oke ya, maksudnya Iya. sudah terkumpul ya. Iya, sudah beres, Mas. Ketika sudah terkumpul nanti akan disurvei oleh orang perizinannya. Iya, Apakah iya. ini? Pentingnya ini, Mas. Iya. Iya, Pak. Ini Pak. Pentingnya ini. Oke, ya wes. Sip. Iya, iya, iya. Sebentar ya, Iya. nanti saya rekam. Coba sudah. Iya, dicor atasnya. Rencana mau dibuat ini apa jemuran kalau nggak salah. Atasnya. Iya. Ya, hari ini sudah selesai survei. Ya, ini kita akan tanya-tanya langsung sama Mas Indra. Sorry Mas Indra. Iya, iya. Tadi ini surat apa ini Mas? Setelah Ini disurvei. surat berita acara petinjauan lapangan, Mas. Oh, gitu ya. Jadi hasilnya penilaian ini dan Mhm. hasilnya seperti ini, Mas. Hasilnya Nah, ini ya, catatan jadi- peninjauan ini ya. Jadi Oke. taman belakang itu kan dulunya kosong, Mas. Nah, Mhm. sekarang kan posisi bangun, Mhm. dicor, rencana untuk apa? Jemuran. Oh, Nah, gitu. jadi kita harus menyesuaikan gambarnya menjadi apa nanti ditambahi bangunan belakangnya, Mas. Dicor Oh. tadi untuk bangunan apa? Jemuran, Mas. Oh, berarti Ya. ada revisi ya? Ya, revisi Oh, gambar, oh. Mas. Ya, karena pemiliknya ingin menambahi ruang Iya, jemuran ya. jemurannya di belakang. Iya, jadi ketika dicek itu kok ada perubahan, kita juga harus revisi. Iya, Jadi iya. gitu ya. Lalu carport Kemudian diatapi. carport sudah diatapi, Mas. Oh, sorry. Ya. Ini kanopi ya, istilahnya kanopi ya. Ini sudah diatapi, Mas. Oke. Itu hitungannya gimana Mas kalau ada tulis catatan carport diatapi? Apakah ini tuh jadi bangunan permanen Ini atau jadi bangunan istilahnya udah jadi hitungan retribusi, Mas, karena udah tertutup. Kecuali ini belum tertutup, nah itu nanti nggak dihitung, Mas. Oh, gitu. Kalau bangunan sudah tertutup, sudah teratapi, itu nanti masuknya ke retribusi. retribusi ya? Iya, Oke, retribusi. oke. Retribusi, Yang Mas. keempat pintu gerbang 2 unit. Emang gimana? Gimana Ya, itu ini Mas? kan karena pintu gerbang ada Tolong 2 dijelas. unit, Mas. Sekarang itu peraturan sorry ya. baru ya. Ini kita lihat di lokasi Ya. dulu. Ini adalah satu pintu geser sama yang satu lagi pintu buka tutup seperti biasa ya. Iya. Ya, tolong jelaskan Mas. Terus ini kan ya karena tadi menurut peraturan aturan yang baru ya memang sekarang dihitung semua. Umpama ada pintu gerbang juga dihitung. Jadi cuman masuk retribusi nih, Mas, pintu gerbang 2 unit itu. Oh, jadi nanti Istilahnya, efeknya ya. ke retribusi Iya, ya. retribusi bukan Oke. ke yang lainnya. Cuman seperti carport diatapi, pintu gerbang 2 unit, nah itu masuknya ke retribusi. Tapi bukan pelanggaran ya Mas ya. Bukan, Bukan, Mas. hanya Ya, retribusi cuman saja retribusi ya. aja, Oke. ya. Siap. Ya, Mm-mm. Ya, Terus mau- jadi ini semua aman ya? aman, Mas, nggak ada masalah, ini tuh bangun nggak ada masalah. Oh, ini Ya. ada tinggi gerbang. Jadi tadi petugasnya tuh ngecek. Jadi sama membawa gambarnya kita juga ya. Apakah Ya. sesuai? Ya, Ternyata tadi ya. yang itu Ternyata karena yang ada belakang tambahan. ada ya. tambahan bangunan. Ada tambahan bangunan aja. Oke. Untuk lainnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh. Ini bangunan sebenarnya sudah menyesuaikan, Mas. Sudah menyesuaikan. Aman, lancar, jaya. Nggak ada masalah ya, Mas. Karena dari awal kan memang kita buat supaya istilahnya juga aman, kita nggak kena denda segala macam seperti itu. Mas. Ya. Jadi apa namanya? Tadi kan ada revisi. Ya. Tiap klien kami itu revisi selalu apa namanya konsultasi pada kami dulu Iya, ya. Biar aman semuanya Iya. begitu. Jadi Disarankan untuk konsultasi dulu sih. istilahnya biar kita nanti maju juga enak. Jadi umpama ternyata di lokasi ada perubahan segala macam, kita diberitahu nanti kita yang istilahnya bingung juga, Ya, ya kan, menjelaskan gimana. Nah kalau dari Mm-mm. pihak klien juga istilahnya
koordinasi juga bagus, kita juga enak Mas. Iya, ya, kan, siap. Mas? Kita menjelaskan ke bagian tim, ke bagian lapangan juga enak. Oke. Seperti itu. Dan kita juga selalu memberikan saran umpama biar aman segala macam, biar tidak kena denda, retribusi juga bisa murah. Kita sesuaikan dengan istilahnya aturan yang ada Mas. Ya, umpama bangunan terlalu maju, terus KDB bangunan berapa, seperti itu. Biar kita istilahnya retribusinya aman. Istilahnya aman itu ya murah lah Mas. Gitu. Terjangkau, nggak terlalu mahal. Ya, kalau kita bangun terlalu maju, kita kena denda. Denda, retribusi juga. Gitu. Nggak tahu juga mungkin suruh bongkar lagi kan nggak tahu Mas. Kita seperti itu toh Mas. Kita aman aja, mungkin kita buat agak murah nggak apa-apa. Yang penting nanti istilahnya, yang penting apa ya Mas ya? Biar aman aja lah Mas. Iya, aman. Jadi setiap Anda membangun, coba konsultasikan sama biro jasa perizinan Anda gitu ya. Karena kita juga nggak tahu, ya bisa sanksinya itu bisa membayar denda atau mungkin retribusinya tinggi. Yang paling parah bisa memugar, menjebol. Sorry, bangun tuh pakai biaya ya. Ya, jadi silakan konsultasi dulu agar tidak buang-buang biaya ya. Iya, benar Mas. Sangat itu Mas. Ya, sarankan seperti itu Mas. Ya, sarankan seperti itu. Lah, juga kita nggak rugi, kita udah bangun suruh bongkar, macam kan rugi, terus kita suruh bayar denda, double. Kalau kita dari awal kita sudah istilahnya pembangunan sudah bagus, aman, jadi retribusi kita nggak kena denda, itu juga murah Mas. Siap. Ya, jadi selalu konsultasi ya, Ya, kita selalu mencarankan Mas, kita mau bangun seperti ini biar aman, istilahnya retribusi bisa murah, terus kita dapat izinnya seperti itu Mas. Iya. Kita nggak melanggar aturan dan aman. Iya. Siap. Jadi setiap ada rencana, jadi konsultasi. Konsultasi. Yang penting terlalu koordinasi. Ada perubahan langsung infokan ke kita biar kita bisa tindak lanjuti. Iya, begitu. Ya. Semuanya lancar. Oke. Hari ini berarti sudah cukup ya Mas ya? Sudah cukup Mas hari ini kita surveinya. Alhamdulillah lancar, nggak ada masalah ini bangunan juga. Oke. Siap. Oke. Ya. Jadi kayak gini. Kita habis survei di Seyegan. Ini adalah proses survei dari dinas mana? Dari dinas DPU Mas. Dinas DPU. Ya, Oke. Dan pemukiman. Ya, alhamdulillah semua pekerjaan lancar, tidak ada halangan apapun. Ya. Cukup sampai di sini. Ya, jika kalian ingin bertanya-tanya tentang properti, nanti silahkan baca di deskripsi yang di YouTube saya. Ya, silakan feel free. Konsultasi itu gratis ya. Malah kita nanti datang ke rumahnya ya. Iya. Gratis. Ya. Jangan malu-malu hubungi kami. Ya. Kami dari MLPP. Sampai jumpa di video berikutnya.